Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerah. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus, datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah ya Roh Kudus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu, kami dapat bersama-sama membaca Alkitab. Mari Tuhan, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu yang akan membacakan bagian Alkitab maupun juga yang akan menyampaikan renungan. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan Alkitab maupun melalui renungannya, ada dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kami sehingga kami dapat mengerti berita yang disampaikan dan kami punya semangat untuk melaksanakan panggilan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Tuhan berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Demikian firman Tuhan yang baru kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Renungan dari bacaan kita tadi dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 14 membicarakan tentang menderita sebagai murid Kristus. Saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang ingin mengalami penderitaan. Namun sayangnya penderitaan itu tidak dapat kita singkirkan karena dia merupakan bagian dari kehidupan kita. Penderitaan itu dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa oleh karena penyakit, bisa oleh karena kemiskinan, bisa oleh karena situasi ekonomi, bisa juga oleh karena bencana. Apakah itu bencana alam atau bencana penyakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak dapat menghindari situasi itu. Seperti juga kita tidak dapat menghindari celaka yang menimpa kita. Oleh karena itu, bagaimana sikap dan respon kita terhadap penderitaan adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Bacaan kita pada saat ini dalam surat Petrus mengajak kepada kita untuk mengingat
bahwa mungkin saja kita mengalami penderitaan. Tapi penderitaan yang kita alami itu bukan penderitaan seperti yang saya sebutkan tadi. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan karena Kristus. Penderitaan yang membuat kita mengalami situasi yang berat, situasi yang membuat kita menangis, bahkan juga membuat kita mengalami aniaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini diangkat oleh penulis surat Petrus dengan bahasa supaya orang Kristen atau orang yang percaya tidak perlu menjadi heran karena adanya, pakai istilah nyala api, siksaan oleh karena iman kepada Kristus. Alasannya adalah disampaikan karena penderitaan yang dialami itu adalah penderitaan merupakan bagian dari penderitaan bersama dengan Kristus. Yang diminta oleh penulis adalah supaya orang percaya yang mengalami penderitaan ini justru merasakan sukacita, merasakan kegembiraan, dan malah memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kebahagiaan dan kegembiraan dalam penderitaan bersama Kristus itu ada alasan utama, yaitu orang dapat bertahan dalam penderitaan yang demikian oleh karena Roh Allah ada dalam diri setiap orang yang percaya, yang memampukan setiap orang yang percaya dapat menghadapi segala penderitaan itu, bahkan bertahan di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud penderitaan ini tentu saja bukan penderitaan oleh karena dosa-dosa yang dilakukan, apalagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan sehingga orang itu mengalami penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan oleh karena nama Kristus yang dipermuliakan. Oleh karena cinta, oleh karena iman kepada Kristus, maka orang percaya mengalami penderitaan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Oleh karena itu saudara-saudara, pada ayat selanjutnya Rasul Petrus mengatakan, jangan malu kalau mengalami penderitaan karena percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah dalam situasi kehidupan kita, ketika kita mengalami penderitaan, dan penderitaan itu adalah karena hidup kita bersama dengan Kristus, oleh karena iman percaya kepada Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, yang memampukan kita untuk menghadapi segala penderitaan yang kita alami oleh karena Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.